BTTH Kaisar Api, episode 372. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Ayo, Cailin tidak mundur, karena dia tahu begitu dia mundur, puluhan ribu orang biasa di belakangnya akan tumbang, bahkan saudara-saudari Xiaoyan, jadi dia tidak punya jalan keluar. Wengom, sesaat kemudian, di atas kepala Cailin, sesosok ular kecil yang samar-samar muncul perlahan. Ular roh pendamping, hanya saja, meskipun metode ini cukup ampuh, harganya relatif terlalu mahal. Karena begitu ular pendampingnya rusak, saya khawatir kerusakannya akan berlipat ganda secara geometris dan diumpankan kembali ke Cailin. Namun, situasinya sekarang. Selanjutnya, Cailin juga tidak punya pilihan. Ini adalah tempat yang disukai Xiaoyan, dan tempat di mana divisinya berada, jadi apapun yang terjadi, Cailin akan menjaga setiap rumput dan pohon di sini untuknya sampai saat dia kembali, bahkan jika dia sudah mati. Dan Xiaoyan adalah raja sejati benua Xuanling di mata Cailin. Sobek suara menusuk angin terus muncul dari busur jahat Xuan di tangan permaisuri iblis beracun. Kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat mengerikan. Saya khawatir pukulan sederhana seperti itu dapat membunuh Cailin sepenuhnya. Ular roh pendamping di atas kepala Cailin baru saja muncul, dan Cailin segera memuntahkan darah ke atasnya, dan tubuh ular roh pendamping itu menjadi padat, dan ada kilatan samar 10 warna, dan mengalir. Kekuatan 10 warna mengguncang langit dan bumi, tetapi sayangnya Cailin baru saja menguasai kekuatan 5 warna, dan belum sepenuhnya mampu mengendalikan kekuatan 10 warna. Bahkan yang terkuat pun tak mampu menghadapinya secara langsung. Mati. Akhirnya, setelah Ratu Iblis getaran racun berhasil menyatukan busur jahat dan Xuan, telapak tangannya tiba-tiba mengendur, busur dan panah hijau menarik bulan purnama, langsung menghancurkan kehampaan, mengunci skala warna, dan meledakkannya. Ular spiritual menari mengikuti tarian, kekuatan menelan warna-warni. Melihat serangan yang begitu dahsyat, Cailin tak menyia-nyiakan kesempatan untuk melawan. Ular spiritual di atas kepalanya bergetar hebat, dan sekelompok cahaya energi warna-warni menyemburkan cahaya ringan, lalu segera membalas. Ia menyerang dengan busur hijau Xuan. Puff! Dengan suara keras, kedua serangan itu bertabrakan, bagaikan letusan gunung berapi, fluktuasi energi yang dahsyat bergema di langit, tetapi tak lama kemudian, kelompok cahaya 5 warna itu sepenuhnya tertusuk oleh gong Xuan hijau, menghadap ke arah warna tersebut. Sisik-sisiknya melesat, jelas celah di antara kekuatan mereka tidak cukup untuk mengimbangi serangan tersebut. Aduh, dengan desahan tak berdaya, semburan tekad tiba-tiba muncul di mata Cailin. Ini adalah tanah tempat Xiaoyan tinggal, dan Cailin menyadari ambisi Xiaoyan. Ia tahu bahwa benua Xuanling pasti akan menjadi basis pasukan Xiaoyan di masa depan, dan ia langsung tersenyum cerah. Xiaoyan, kau harus membantuku menjaga Xiao Xiao dengan baik. Kalau tidak, raja ini tidak akan membiarkanmu pergi meskipun dia hantu. Begitu suara itu jatuh, tubuh halus Cailin tiba-tiba menjadi ilusi, dan cahaya suci 5 warna yang tirani muncul seperti sinar pertama sebelum fajar menerangi seluruh bumi. Anak tanpa ibu tak punya gula untuk dimakan. Apa kau sekejam itu? Di saat tertentu, di saat kritis ini, langit berguncang, tetapi pinggang mungil Cailin sepenuhnya dipeluk oleh telapak tangan yang lembut, dan tiba-tiba terdengar suara yang sangat nakal. Tak tahu malu, Cailin merasakan suara siang dan malam yang termenung, lalu langsung memarahi sambil tersenyum. Semangat juang dalam tubuhnya tak kuasa menahan diri, tubuhnya yang halus sedikit gemetar, dan secercah air mata berkilat di mata indahnya. Crash! Keduanya tersenyum, tetapi Gong Xuan, si jahat hijau, masih menembak ke arah mereka dengan aura yang kuat. Bang bang bang, Xiaoyan melambaikan tangannya, dan tepat di atas lengannya, lingkaran cahaya lembut seperti gelombang air menutupi seluruh langit. Ini adalah markasnya, Xiaoyan tidak akan membiarkan kekuatan pertahanan pola dominasi yang mengerikan itu sedetik pun, langsung menelan Gong Xuan yang jahat, dan seluruh langit kembali tenang. Baiklah,
Serahkan padaku. Seluruh tubuh Xiao Yan muncul langsung dari kehampaan, telapak tangannya perlahan ditarik, dan ia tak bisa menahan diri untuk mendekati sosok cantik di depannya dengan harum. Beraninya kau meremehkan Yang Mulia Ratu. Kau takkan bisa menemukan kematian. Saat serangan mengerikan dari langit jatuh, gerakan Xiao Yan yang hampir seperti penjahat membuat semua tokoh kuat yang hadir tercengang. Siapakah Yang Mulia Ratu Medusa? Itulah penguasa sejati seluruh benua Xuanling. Beraninya orang ini bersikap sembrono, dan ketika dia berakhir, dia mungkin akan diburu sampai mati oleh para bawahan yang dikelilingi oleh Ratu Medusa. Melihat sosok kurus kering di samping Yang Mulia Ratu Medusa, Dewa Medusa, dan semua orang kepercayaan manusia ular, ia tak kuasa menahan diri untuk meraung. Suara memekakkan telinga itu cukup untuk mengguncang 9 langit, tetapi orang-orang ini jelas baru setelah Xiao Yan pergi. Jin, jadi wajar saja kalau ia tidak mengenal Xiao Yan. Xiao Yan. Tak lama kemudian, energi bertarung Fentian meroket, dan ia tiba-tiba menyingkirkan iblis jahat yang sedang bertarung dengannya. Pupil matanya tak kuasa menahan rasa basah, dan ia kehilangan suaranya. Orang lain tidak mengenali orang ini, tetapi Fentian tidak mau mengakuinya. Dan seorang eksekutif tingkat tinggi yang familiar menatap sosok kurus di depannya, dan langsung merasa sedikit lega. Dengan kehadirannya, saya khawatir pertempuran ini akan cukup mudah. Dia sangat kuat, setidaknya seorang petarung abadi bintang 6. Kailin seperti seorang putri kecil saat ini, berbaring dengan tenang dalam pelukan Xiao Yan, menikmati momen yang agak hangat ini dan berkata, "Jangan khawatir, rival lama. Ying, kau dan orang-orang kuat lainnya akan sepenuhnya melenyapkan semua hal jahat yang menyerang benua Xuanling kita. Ingatlah untuk tidak melepaskan hal-hal jahat apapun." Dengan enggan melepaskan sisik-sisik warna itu, Xiao Yan menatap permaisuri iblis dusa lagi. Begitu Xiao Yan selesai berbicara, aura tirani tiba-tiba muncul dari saluran spasial di bawah. Kekuatan orang-orang itu sebenarnya sama dengan para iblis tirani ini. Orang ini sudah berkembang pesat sekarang. Melihat puluhan orang kuat yang tiba-tiba muncul, dengan rapi menjerat iblis sakti di depannya, pikiran para sekte super pun lega. Selanjutnya, mari kita lihat baik-baik penampilan anak ini. Untuk sementara, Fentian, Master Sekte Racun, dan Master Lembah Bunga, semuanya diam-diam merangkak ke samping. Lagi pula, kekuatan mereka memang terbatas. Kau tidak mati, kau benar-benar punya takdir yang hebat. Permaisuri Iblis Poison Brachers berbicara perlahan, suaranya sangat berat, jelas bahkan kekuatan Xiao Yan di level petarung abadi bintang 5 masih membuatnya merasa sangat tirani. Tekanan, belum lagi tingkat eksistensi tertinggi pada Xiao Yan di penjara penekan iblis sebelumnya. Penguasa pemakan jiwa, jangan khawatir, guru, mereka sudah mengakhiri dunia hantu dan kembali ke dunia pemakan jiwa, tapi seorang petarung abadi bintang 6 saja tidak cukup bagi guru untuk melakukannya. Kali ini, aku akan menahanmu di sini selamanya. Kebetulan sekali aku perlu menginterogasimu tentang sesuatu. Xiao Yan dan Du Sayao berdiri diam di antara awan, dan aura paksaan dan tekanan yang menyilaukan perlahan muncul. Saya tidak tahu apakah itu pembantaian atau penyerangan sepihak. Dalam bahasa manusia, apakah kamu takut menjulurkan lidah saat angin kencang? Bukankah kekuatan sempurna Dewa Petarung Bintang 6 yang bermartabat dari Ratu ini sebanding dengan kekuatan Dewa Petarung Bintang 5 menengah di distrikmu? Setelah hening sejenak, Ratu Iblis dari Kuil Racun membuka mulutnya. Sejak berakhirnya penjara penindasan iblis, ia telah kembali ke suku-suku jahat di luar wilayah tersebut, dan telah digunakan kembali. Bahkan beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat raja telah meningkatkan kekuatannya, dan segera menugaskannya untuk pergi ke benua Xuanling untuk menangkap Medusa dan yang lainnya, untuk menyandera Xiao Yan. Meskipun kekuatan Xiao Yan lemah, berita tentang keberadaan banyak api suci di tubuhnya telah samar-samar terekspos ke mata klan jahat asing, jadi klan jahat asing secara alami tidak akan membesarkan harimau untuk rencana jangka panjang mereka, apalagi jatuhnya banyak ras jahat kurang lebih terkait dengan Xiao Yan. Kalau begitu cobalah saja, kata Xiao Yan perlahan, terlalu malas untuk bicara omong kosong. Kekuatannya sendiri sudah mencapai tahap akhir Dewa Petarung Bintang 5, tetapi karena kebangkitannya, Mu Yingying diturunkan ke tahap tengah Dewa Petarung Bintang 5, bahkan kehilangan Acacia. Namun, kekuatan tempur Xiao Yan tidak seperti dulu lagi,
dengan tambahan banyak kekuatan di tangannya. Artinya, dalam menghadapi permaisuri iblis kuil racun, seorang Dou Xian tingkat 6 yang sempurna, ia juga memiliki kekuatan untuk bertarung. Candaan, lihat gerakannya. Permaisuri iblis kuil racun tidak ragu-ragu, pakaian merahnya melayang, dan energi merah perlahan muncul dari balik pakaian merah itu. Bahkan setelah energi ini muncul, langit yang semula cerah tiba-tiba menjadi keruh, seperti pemandangan berwarna darah dari kiamat, perlahan muncul, membuat orang-orang panik. Ini hanya tipuan kecil, jangan panik. Tatapan Xiaoyan menjadi dalam, dan penguasa kuno api abadi muncul di belakangnya, menatap permaisuri iblis kuil racun dan berkata, "Xiaoyan, masa depan tidak seperti dulu lagi. Karena kau bersikeras mencari kematian hari ini, masa depan akan sepenuhnya memenuhimu." Jurang iblis Qianxia. Dengan mendengus dingin, raungan keras menyebar. Bang bang bang. Saat permaisuri iblis pelindung lengan racun meraung seperti ini, awan darah yang tak berujung tiba-tiba memenuhi langit luas Suantian San, dan di dalam awan darah itu, sebenarnya terdapat hantu-hantu berwarna darah yang berjatuhan satu demi satu. Ekspresi hantu-hantu itu sangat menyakitkan, ada keengganan, kebencian, dan kejahatan, tetapi tanpa terkecuali, mereka semua menginginkan darah dan kulit manusia. Qi Chengqi, awan darah dan moyuan yang begitu jahat di langit perlahan muncul, dan banyak sekali orang biasa di zaman Suantian, depresi yang tak terjelaskan memenuhi hati mereka saat itu. Mereka meletakkan semua tindakan di tangan mereka, tatapannya tertuju pada tubuh kurus kering permaisuri iblis racun jahat dan Xiaoyan yang sedang mandi di langit. Pada saat ini, tubuh kurus Xiaoyan dan tubuh permaisuri iblis beracun yang dikelilingi oleh tubuh jahat yang tak terhitung jumlahnya tidak diragukan lagi membentuk kontras yang tajam. Akankah dia menang? Pada saat ini, kediaman Sekte Racun, Paviliun Fenxiang, Lembah Wanhua, dan beberapa teman akrab Xiaoyan di masa lalu perlahan menatap langit yang dikelilingi jurang iblis berwarna merah darah dan tak kuasa menahan diri untuk bergumam pelan. Mereka mengepalkan tangan, seolah-olah ini adalah bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jangan khawatir. Setelah beberapa saat, seorang lelaki tua berjalan keluar perlahan dan menghiburnya dengan senyuman. Bambu ember bambu tua. Kalau begitu, kita akan menunggu kepulangan rajanya. Setelah beberapa saat, Ling Xuan dan yang lainnya di Paviliun Fenxiang juga diam-diam menatap Xiaoyan di langit. Kekuatan yang telah lama hilang. Awalnya aku mengucapkan selamat tinggal pada kesibukan, tapi sekarang, terima persidangan. Ayo penguasa, api jiwa batu ember. Tubuh Xiaoyan sedikit gemetar, dan penguasa kuno api abadi tergenggam di tangannya. Baru kali ini, dengan berkah api suci 4 warna kuning, penguasa api kuno yang berbeda menjadi lebih terang, dan bahkan muncullah sebuah pita aneh. Kekuatan yang terkandung dalam pita ini jauh dari sebanding dengan kekuatan aslinya. Jelas, penguasa api kuno yang berbeda ini bukan sekadar keterampilan bertarung yang dipadatkan oleh api yang berbeda. Tampaknya ada rahasia yang lebih besar, menunggu Xiaoyan untuk menyelidikinya. Penggaris itu meledak, tanpa melakukan apapun, dia hanya menggenggam penggaris api abadi di tangannya, dan segera menggunakan kekuatan api jiwa batu ember untuk menebas permaisuri iblis kuil racun. Crash! Serangan yang tampaknya tak efektif itu mengandung kekuatan suci untuk memurnikan jiwa, dan langsung membelah jurang iblis berwarna darah yang memenuhi langit hingga puluhan meter. Iblis melahap 1000 jiwa. Melihat api kuning aneh di tubuh Xiaoyan, mata indah di balik topi permaisuri iblis beracun tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut. Ia tak berani ragu, mengangkat telapak tangannya, bahkan ke belakang punggungnya. Bayangan yang tak terhitung jumlahnya di jurang iblis terproyeksi ke arah Xiaoyan. Saat berada di penjara penindasan iblis, Xiaoyan tidak memiliki kekuatan seperti itu. Kini, dalam beberapa dekade terakhir, kekuatan Xiaoyan telah meroket ke tingkat yang membuatnya takut. Ia bahkan menjadi orang kepercayaan mereka. Bang bang bang, Scarlet Moyuan didorong oleh permaisuri iblis beracun seperti ini, dan langsung membawa aura jahat yang tak terhentikan, seolah-olah langit runtuh, dan melesat ke arah Xiaoyan. Senang bisa datang. Transformasi ketiga Dewa Naga. Menelan peradangan. Ledakan panas. Melihat Moyuan yang begitu jahat, Xiaoyan tidak takut dan tersenyum tipis. Untuk sementara waktu, kekuatan tubuh Xiaoyan meningkat pesat, dan sisik di lengannya dengan kekuatan pertahanan yang luar biasa, kecepatannya meroket,
yang paling penting, kekuatannya tiba-tiba meningkat dari tahap tengah 5-star fighting immortal ke tahap tengah 6-star fighting immortal. Api jiwa batu ember di bawah perpaduan api suci 4 warna, ditambah dengan peningkatan teknik api menelan, benar-benar membuat kekuatan Xiao Yan meroket 1 tingkat dalam waktu singkat. 4 jari di langit, panggil langit dengan 1 jari. 2 jari menghancurkan langit, 3 jari menghancurkan gunung dan sungai. Lubang 4 jari di langit. Melihat jurang iblis berwarna darah semakin dekat, telapak tangan Xiao Yan tiba-tiba terangkat, dan 4 jari yang menembus langit melesat langsung ke arahnya. Kekuatan semacam itu cukup untuk dengan mudah melenyapkan perido bintang 5 manapun. Namun, Xiao Yan juga tahu bahwa jelas tidak cukup untuk sepenuhnya menghancurkan permaisuri iblis kuil racun bintang 6 yang sempurna hanya dengan menyerang. Beberapa orang tidak berdaya. Bang bang bang. 4 jari ganas muncul begitu saja, menghalangi kedatangan iblis berwarna darah itu sejenak, lalu langsung hancur berkeping-keping. Wilayah api akasia, reinkarnasi kemarahan Buddha dalam 4 warna. Saat keempat jarinya menghilang sepenuhnya, seluruh langit pun diselimuti oleh sentuhan energi api merah muda yang sangat panas. Bahkan Xiao Yan berdiri diam di ladang, di telapak tangannya. Benih-benih teratai 4 warna yang indah merayap perlahan, tetapi ada fluktuasi yang mendebarkan di atasnya. Tidak bagus. Melihat pemandangan ini, wajah permaisuri iblis Poison akhirnya benar-benar tergerak. Karena dari teratai api 4 warna yang tak mencolok, dia bisa mencium gelombang kehancuran yang sangat dekat dengan kematian. Terlambat, kita tinggal di sini selamanya. Melihat permaisuri iblis Brahma racun begitu putus asa, ia bahkan melepaskan dukungan dan kendali Mo Yuan, lalu melarikan diri keluar wilayah seolah-olah ia sedang melarikan diri. Kehampaan itu sepenuhnya membeku, dan biji-biji teratai halus di tangannya terlempar. Pada saat ini, permaisuri iblis kuil racun baru saja tahu mengapa Xiao Yan diperhatikan oleh kekuatan besar klan jahat, tetapi sayangnya dia tidak tahu bahwa Xiao Yan telah menguasai begitu banyak keterampilan bertarung mengerikan dari fusi api suci, jika tidak, itu akan diberikan kepadanya. Sekalipun dia memiliki 100 keberanian, dia tidak akan menyerang benua Xuanling dengan kekuatan klan jahat asing. Ini benar-benar langkah yang salah, langkah yang salah. Boom! Riak-riak kehancuran bagaikan mata air terus merembes keluar dari alam api akasia yang berwarna merah muda, menambah ciri khas alam api akasia. Melemahkan kekuatan bintang 1 musuh dan meningkatkan kekuatan bintang 1 miliknya sendiri. Sekarang, permaisuri iblis Poison baru berada di tahap akhir Dewa Petarung bintang 6, dan kekuatan Xiao Yan juga tirani, bahkan di tahap akhir Dewa Petarung bintang 6, sehingga Xiao Yan menjadi tak tertandingi untuk sementara waktu. Puff! Dengan suara keras, ketika teratai api 4 warna menyentuh permaisuri iblis beracun, ekspresi permaisuri iblis beracun meredup, dan alat-alat jahat di tangannya mulai digunakan. Boom! Di hadapan api suci dan teratai api Xiao Yan yang mematikan, energi iblis hijau yang mengerikan muncul dari tubuh permaisuri iblis beracun. Segera di telapak tangannya, senjata iblis perak itu langsung tersapu olehnya. Selama beberapa saat, lonceng iblis beracun itu berubah menjadi selubung energi iblis yang besar, yang membungkus seluruh tubuh Ratu Iblis beracun, dan perlahan-lahan mengisolasi teratai api penghancur yang melawan Xiao Yan. Sampai jumpa lagi, aku pasti akan menghabisimu sepenuhnya, kata permaisuri iblis pelindung tangan beracun dengan suara berat. Wajahnya sangat jelek, dan dia sudah 2 kali di tangan orang ini. Jangan khawatir, hanya ada 3 hal, kau tidak punya kesempatan. Melihat ini, Xiao Yan tidak tampak terkejut dan berkata perlahan, lonceng iblis jahat beracun, ledakkan untukku. Teriakku pelan, dan tudung iblis di sekujur tubuhku tiba-tiba menyusut dan akan meledak dalam sekejap. Xuan akan terpengaruh dalam 3 hari. 40.000 prasasti inti. Beri aku 1 bungkusan. Melihat permaisuri iblis racun gemetar hebat, inti prasasti gerakan ilahi di kedalaman pil nigong di tubuh Xiao Yan bergetar hebat. Formasi api inti prasasti Wan Dao menyebar. Formasi itu tidak hanya berisi kekuatan api suci, tetapi juga menambahkan kekuatan khusus pengurungan oleh Xiao Yan. Gulu, bagaimana mungkin? Melihat cara Xiao Yan yang tak tertahankan, tudung iblis di sekitar permaisuri iblis pelindung racun tiba-tiba menyusut, dan hanya berukuran beberapa puluh meter dalam sekejap. Setelah bungkusan itu, ia tak punya tempat untuk pergi. Tentu saja,
Formasi dan kultivasi kekuatan jiwa tidak bisa ditinggalkan, kata Xiao Yan dengan senyum puas. Namun, kali ini, meskipun ki pertempuran dan kekuatan jiwanya telah meningkat pesat dalam perjalanan ke dunia hantu ini, ia masih memiliki masalah dengan metode bertarung dan serangan jiwanya sendiri. Dengan kata lain, peningkatannya cukup kecil, dan bahkan master formasi pertempuran dan teknologi pemurniannya pun sudah lama tidak digunakan. Sepertinya mereka harus mencari waktu untuk menebusnya bersama. Jika kau ingin aku mati, jangan pikirkan itu. Hancurkan ratu ini. Melihat tak ada jalan keluar, permaisuri iblis Dusa membeku, dan langsung mencoba meledakkan dirinya sendiri. Apa yang terjadi? Tepat saat dia hendak menghancurkan dirinya sendiri, dia menyadari bahwa kekuatan jahat di tubuhnya tidak dapat digunakan di bawah pengepungan domain api akasia dan arai api. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Jangan sia-siakan usahamu. Terima saja sanksinya, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Dia sudah lama menduga bahwa orang ini akan memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri, jadi dia menambahkan kekuatan khusus ke prasasti inti, sehingga membatasi penghancuran diri. Aku ingin bertanya sesuatu padamu, kuharap kau menjawab yang sebenarnya. Di tempat yang hanya ada dua orang, Xiao Yan tidak malu dan berkata terus terang. Kau bermimpi. Permaisuri iblis Poison Sa meraung dengan ekspresi mengerikan, dan ada jejak samar kejahatan yang sangat kuat di dahinya di bawah topinya, yang muncul diam-diam. Apakah ada rencana jahat yang ditanam? Meski hanya sesaat, Xiao Yan tak luput dari perhatiannya, dan ia tiba-tiba tak bisa menggelengkan kepalanya. Ada banyak tokoh penting di suku-suku jahat di luar wilayah kekuasaan, dan setiap kali tokoh penting teratas memberitahu bawahannya untuk melakukan sesuatu, mereka akan secara pribadi menanamkan tanda-tanda jahat pada mereka, sehingga meskipun misinya gagal, mereka tidak akan mengungkapkan berita apapun. Jiwa. Setelah beberapa saat, Xiao Yan tidak ragu-ragu, lapisan ketiga istana spiritual batin di alam jiwa di tubuhnya meledak dengan sinar cahaya yang menyilaukan, dan segera avatar jiwa, Xiao Lei, muncul. Aku serahkan padamu, kata Xiao Yan dengan suara berat. Ia membutuhkan banyak informasi tentang klan jahat asing dan beberapa hal lainnya. Status Ratu Iblis Saracun di antara klan jahat asing tidaklah rendah. Xiao Lei memasuki pikirannya dan mencari informasi yang berguna. Ya, Xiao Lei mengangguk ringan, lalu segera berubah menjadi aliran cahaya, menembus langsung ke tubuh permaisuri iblis racun. Boom! Dengan suara keras, sosok Xiao Lei sepenuhnya terhalang oleh garis-garis hitam pekat di dahi permaisuri iblis beracun, dan bahkan Xiao Lei pun tak tertahankan oleh garis-garis jahat setingkat itu. Berikan padaku kekuatan api suci. Melihat pola yang sangat jahat ini, tekanan Xiao Yan berlipat ganda. Api jiwa batu ember yang menyatu dengan api suci 4 warna ternyata hanya memiliki sedikit kekuatan. Bahkan Xiao Yan merasa bahwa pola hitam pekat ini, sang penyusun, yang kekuatannya mungkin paling rendah, juga. Reinkarnasi. Itulah jenis kekuatan super klan jahat luar angkasa yang benar-benar melangkah ke tingkat ke-9 reinkarnasi. Kalau tidak, Xiao Yan yang memiliki 4 api suci tidak bisa dijadikan seperti musuh besar. Kaca. Dengan suara keras, pola hitam pekat itu tidak bertahan lama, hancur total, lalu menghilang. Xiao Lei pun berubah menjadi meteor dan melompat ke dalamnya. Setelah beberapa menit, sosok Xiao Lei muncul. Pertemuan para raja. Apa sebenarnya yang direncanakan klan jahat asing ini? Setelah beberapa saat Xiao Lei menggali ingatannya, Xiao Yan tiba-tiba mendengar kabar langka. Jelas, pertemuan para raja ini kemungkinan besar adalah kejadian sebenarnya dari seluruh klan jahat ekstrateritorial, dan Xiao Yan selalu punya firasat bahwa sepertinya klan jahat ekstrateritorial akan segera melakukan gerakan besar. Tetapi penjelajahan ingatan ini tidak memiliki banyak informasi yang berguna. Jelas status permaisuri iblis kuil racun jauh dari menyentuh inti klan jahat ekstrateritorial, tetapi di bagian pertama ingatannya, Ratu Iblis kuil racun yang membunuh dengan sangat jahat membuat Xiao Yan cukup membencinya. Lupakan saja, ayo kita hancurkan seperti ini. Melihat permaisuri iblis kawat gigi beracun dalam keadaan koma, Xiao Yan tidak menunjukkan belas kasihan. Api suci kuning yang menyilaukan tiba-tiba menyebar dan membakarnya habis-habisan, dan permaisuri iblis kuil beracun yang bermartabat pun tumbang di sini. Pada saat yang sama, di seberang dunia dakian yang jauh, di sebuah gunung yang jahat. Kaca. Dengan suara keras,
Sebuah batu giok hitam pekat tiba-tiba pecah, dan di atas batu giok itu, 4 karakter permaisuri iblis pelindung tangan beracun tampak sangat mencolok. Permaisuri iblis kuil racun, apakah dia telah gugur? Gumam masa udara hitam di atas gunung sambil memandangi pecahan-pecahan batu giok yang telah berubah menjadi bubuk di telapak tangannya. Raja Iblis Kegelapan, Raja Iblis Cahaya memimpin semua pengawal iblis di bawah komandonya, membunuh beberapa wilayah penting kita, dan segera mengkhianati ras jahat dari luar wilayah. Jika kita membiarkannya begitu saja, itu akan sangat merugikan kita. Setelah beberapa saat, bayangan Zaidu hitam muncul dari kehampaan, dan segera berkata dengan hormat. 3 raja tingkat hitam telah dikirim, dan Iblis Cahaya harus dibawa kembali. Juga, kirim seseorang untuk memperhatikan kekuatan di tahta suci dunia manusia. Baik, tuanku. Suara itu jatuh, dan bayangan hitam itu langsung lenyap. Seluruh tempat yang jahat itu, atmosfer yang jahat itu, bagaikan pemandangan kiamat. Iblis Cahaya, kaulah yang memohonku untuk jatuh ke jurang maut dengan sukarela, dan sekarang kau ingin disukai dunia seperti malaikat agung. Di mana kau taruh iblis kegelapanku? Begitu dia selesai berbicara, tempat itu tiba-tiba menjadi sunyi. Hanya saja, iblis kegelapan yang disebut-sebut ini, dengan kekuatan seperti itu, mungkin berada di puncak seluruh ras jahat asing. Crash. Sejak Xiaoyan menggunakan domain untuk memasukkan permaisuri iblis kuil racun, langit Suan Santian telah kembali normal, tetapi tidak ada yang tahu siapa yang menang atau kalah. Bang bang bang. Untuk sementara waktu, dunia luar tidak memiliki kepemimpinan permaisuri iblis kuil racun, dan dengan masuknya tiba-tiba para petarung abadi bintang 4 dan petarung abadi bintang 5 dari Sekte Wan Huo, situasi pertempuran menjadi tanpa ketegangan sedikit pun. Suster Cailin, kau baik-baik saja. Saat pertempuran antara kebaikan dan kejahatan perlahan berakhir di langit, sesosok yang agak ceria muncul dengan lembut di belakang Cailin dan tersenyum manis. Kamu, gadis. Melihat orang cantik di depannya, Cailin pun tersenyum. Cailin tahu perasaan Mu Yingying terhadap Xiaoyan, tetapi sayangnya Xiaoyan terus menjauh karena dirinya dan Suner. Namun, pada akhirnya, Mu Yingying berkorban agar Xiaoyan mengerti segalanya. Kebangkitan Yingying sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Xiaoyan adalah orang yang baik dan benar, sekaligus membuktikan bahwa pemahaman Cailin terhadap Xiaoyan tidak berubah. Tidak apa-apa, istirahatlah, tunggu dia kembali dengan penuh kemenangan. Telapak tangan Cailin perlahan melayang ke atas, menggenggam tangan giok ramping Mu Yingying, berdiri berdampingan di langit, dan Mu Yingying perlahan tersenyum karena pemandangan ini. Sepertinya keduanya telah mencapai semacam koneksi saat ini. Laporkan ke Ratu. Totalnya ada 3.700 penjahat, dan mereka semua dipenggal, dan tidak ada yang lolos. Tak lama kemudian, puluhan orang dari Huai dan beberapa pejabat tinggi dari Suantian mendatangi Ratu Medusa. Ia membuka mulut dan berkata, jelas setelah pertempuran tadi, mereka bisa mengerti bahwa meskipun wanita yang tampak glamor ini hanyalah seorang petarung abadi bintang 5, aura ganas yang terkandung di tubuhnya bahkan bukan seorang petarung abadi bintang 6. Semua orang datang dari jauh, itu kerja keras. Hua Seer, bawa semua orang ke bawah untuk beristirahat. Cailin tersenyum sopan kepada kelompok Huoyi. Terima kasih, Ratu. Huoyi dan yang lainnya mendengar kata-kata itu, dan perlahan berjalan menuju habitat Suan Santian. Mereka tidak perlu melakukan sisanya untuk saat ini. Tuan, silakan kembali. Tim *****, bersihkan tempat kejadian, dan kirim penjaga lain untuk memeriksa formasi perlindungan Suan Santian dan fasilitas yang rusak. Sejak perintah tertib dikeluarkan dari mulut Cailin, banyak orang di belakang mereka mengangguk dan mengikutinya. Bang bang bang. Di sepanjang langit, hanya ada Cailin dan Mu Yingying. Tak lama kemudian, sebuah retakan besar tiba-tiba terbuka di langit, dan tubuh Xiaoyan langsung muncul. Akhirnya aku kembali. Melihat kedua wanita di depannya tampak damai, dan tidak ada bahaya di dalam Suan Tiantian yang menyimpan beberapa perasaan kuat ini, Xiaoyan tersenyum perlahan. Ayo, kita pulang dulu, dan buat rencana jangka panjang. Cailin dan Mu Yingying tersenyum manis padanya, lalu segera pergi tanpa menunggu Xiaoyan menghadap gunung roh misterius. Cek, apa kalian mencapai konsensus dalam waktu sesingkat itu? Bukankah seharusnya kau biarkan aku tidur di gudang kayu? Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya, lalu mengikutinya. Di akhir perang,
Semua orang jahat yang menyerang benua Xuanling, termasuk permaisuri iblis dari kuil racun, semuanya terbunuh. Xuantian Santian juga menjadi tiran karena Xiaoyan membawa orang-orang kuat dari sekte 10.000 api, dan sejumlah besar orang menjadi tiran. Dikelilingi oleh Gunung Xuanling, para penjaga di sini tidak dapat dilewati, seperti kompleks istana, yang hanya dapat dimasuki dan tidak dapat keluar. Gunung Xuanling, di puncak gunung. Gunung roh misterius awalnya adalah sebuah gunung yang sangat besar. Beberapa istana berbentuk ular muncul di puncaknya, yang memancarkan keagungannya. Di puncak gunung ini, patung raksasa Xiaoyan yang tingginya ratusan meter berdiri dengan tenang, dan jalan-jalan yang tak terhitung jumlahnya di luar istana semuanya terhubung. Pergilah ke puncak gunung untuk beribadah. Patung ini sungguh rapuh dan sedikit melengkung. Saat itu, seorang pria dan dua kianying berjalan perlahan di tangga, menatap patung besar di depan mereka. Mereka tak kuasa menahan diri untuk berkata, "Tentu saja, ini dari Tetua Su." Sambil berbicara, Qianying yang bertubuh cukup tinggi tersenyum. "Aku tidak tahu apa yang terjadi pada Zhu Lao dan Yang Qi." Xiaoyan juga bertanya-tanya setelah mendengar ini. "Ada banyak murid Xuantian San. Setelah kepergianmu, banyak dari mereka yang kembali dan meninggalkan tempat ini, termasuk Mu Feng, Qin Xin, dan lainnya. Namun, orang-orang kuat seperti Zhu Lao masih menjaga paviliun dupa yang menyala, untuk terus mengembangkan bakat bagi benua Xuanling kita. Sedangkan untuk senior Yang Qi, dia baru saja mengasingkan diri belum lama ini, mengatakan bahwa dia sedang bersiap untuk menembus penghalang Dewa Petarung Bintang 4. Sosok-sosok yang familiar terus muncul dari mulut Cailin, sementara Xiaoyan dan Mu Yingying mendengarkan dengan tenang. "Ngomong-ngomong, di mana Yueru?" Setelah beberapa saat, Xiaoyan tiba-tiba bertanya setelah mendengar situasi para mitra dan guru ini. "Aku ingat saat dia bertarung melawan Kaisar Xuanling, Yueru banyak membantunya, mengapa dia tidak melihatnya kali ini?" "Yueru, sejak bencana benua Xuanling berakhir dan kau pergi terburu-buru, Yueru telah menghilang. Aku sudah bertanya secara diam-diam kepada gurunya, dan sepertinya dia memasuki dunia peri berkat warisan bulan peri," kata Kailin dengan susah payah, raut wajahnya agak muram. "Dunia abadi." Xiaoyan mendengar kata-kata itu, dan tiba-tiba berkata dengan terkejut. Meskipun manusia kuat di dunia abadi hanya sedikit, mereka semua kuat di antara yang kuat tanpa terkecuali. Lupakan saja, kuharap dia baik-baik saja. Kirim seseorang ke tepi benua Xuanling untuk mengurus keluarga Qin Cheng Yue. Ayo pergi, saatnya kembali. Begitu selesai berbicara, Xiaoyan langsung memimpin jalan menuju puncak gunung. Di puncak gunung Xuanling, terdapat sebuah rumah bangsawan yang cukup tenang. Rumah bangsawan ini cukup tenang, dan medannya sangat luas. Langit dan bumi kaya akan energi spiritual. Biasanya, tempat ini pada dasarnya merupakan tempat peristirahatan bagi Cailin. Sekarang Mu Yingying dan Xiaoyan juga tinggal bersama dan datang ke sini, dan itu sangat menyenangkan. Di kolam dan paviliun di taman belakang rumah besar. Sekarang, semua pasukan di benua Xuanling telah sepenuhnya menyerah kepada kami selama kepergianmu. Di antara mereka, banyak guru dari divisimu telah memberikan kontribusi besar. Di paviliun, Cailin duduk dengan anggun, sementara Mu Yingying tampak ceria, duduk di futon, membelai piano giok di tangannya, tampak seperti seorang wanita. "Aku juga membawa kembali ribuan elit dari dunia hantu. Orang-orang ini semua lahir dan mati, dan mereka dapat dipercaya, dan kekuatan mereka pada dasarnya berada di peringkat dewa bertarung. Dibandingkan dengan kekuatan keseluruhan benua Xuanling saat ini, mereka masih perlu dipercaya. Banyak tirani." Xiaoyan juga mengerti apa yang dimaksud Cailin, dan langsung membuka mulutnya sedikit. "Kekuatan lain tidak perlu khawatir, semua sekte super di Xuan Santian benar-benar dapat dipercaya. Selain itu, kami memiliki banyak orang baik baru dari suku ular, kali ini seharusnya bisa membantu kalian." Cailin tersenyum tipis, katanya, jelas selama bertahun-tahun setelah Xiaoyan pergi, dia tidak bersantai sejenak dan baru saja menguasai benua Xuanling sepenuhnya. "Aku khawatir hanya dia yang tahu kesulitan yang terlibat." Namun, Cailin pada dasarnya acuh tak acuh dan tentu saja tidak akan mengatakan hal-hal ini dengan mudah. Sekarang Xiaoyan telah kembali, ia secara alami dapat mundur perlahan ke belakang, dan ia bisa sedikit malas. "Terima kasih atas kerja kerasmu. Saat aku membangun tempat ini menjadi tempat perlindungan,
aku akan turun dan menjemput mereka. Xiaoyan menatap Cailin dengan lembut, dan kekhawatiran dalam kata-katanya terlihat jelas. Mendengar kata-kata itu, tubuh Cailin yang halus terkejut, lalu ia berkata dengan suara sengau. Tapi selanjutnya, apa yang akan kau lakukan? Setelah beberapa saat, Cailin dan Mu Yingying bertanya pada Xiaoyan serempak seolah-olah mereka telah bernegosiasi sebelumnya. Jadi selanjutnya, apa yang harus kau lakukan? Suara Cailin dan Mu Yingying bagaikan suara langit, perlahan mengguncang setiap inci sel Xiaoyan. Kata-kata ini bukan pertanyaan untuk mereka berdua, melainkan untuk Xiaoyan sendiri. Pertanyaan untuk diriku sendiri. Sekarang setelah para elit sekte api ribuan berhasil dikuasai, dan seperempat benua Xuanling di benua Dou telah sepenuhnya menyerah ke tangannya sendiri, itu adalah kekuatan yang agak kuat. Namun Suner belum ditemukan, dan misteri keluarga Xiao belum terpecahkan. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan Xiaoyan? Jangan terlalu menekan dirimu sendiri, apapun yang kamu lakukan, kami akan mendukungmu. Dan Suner baik-baik saja. Dia seharusnya berada di antara suku-suku kuno di benua Douyun sekarang. Setelah pemukiman selesai, pergilah untuk menemukannya. Cailin tampak menyadari kekhawatiran Xiaoyan, dan berkata dengan tenang, jelas bahwa ketika memerintah benua Xuanling, Cailin juga mengirim banyak pengintai untuk mencari informasi dan menemukan lokasi Cailin dan Gu Yuan. Sedangkan Zukun, dia tidak tahu apa-apa untuk sementara waktu. Ya, kita masih punya banyak hal yang harus dilakukan. Sekarang lebih baik memanfaatkan waktu ini untuk menyatukan kekuatan-kekuatan ini dan membentuk yang baru. Setelah Sunsi, Xiaoyan juga membuat beberapa keputusan penting, dan berkata perlahan, ketika Xiaoyan mengucapkan kata-kata ini, ia tak kuasa menahan diri untuk mengepalkan tinjunya. Hei, dasar bocah, aku akan menunggu kata-katamu. Begitu suara Xiaoyan terdengar, ruang di atas paviliun di Manor tiba-tiba bergetar, dan sosok-sosok yang familiar muncul satu demi satu. Penguasa paviliun dupa terbakar, penguasa sekte racun, penguasa lembah pengobatan. Kau, melihat sosok-sosok familiar di depannya, Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk bergumam. Puluhan orang yang baru saja muncul adalah otak sesungguhnya dari kekuatan Super Xuantian saat ini. Orang-orang ini mungkin tidak sekuat Xiaoyan, tetapi mereka semua adalah penguasa sejati kekuatan di belakang mereka. Setiap gerakan kekuatan di belakang mereka disebabkan oleh keputusan mereka. Jelas Xiaoyan ingin membentuk kekuatan baru, orang-orang ini harus mengangguk secara pribadi. Hei, datang tanpa diundang, Tuan Xiaoyan tidak akan menyalahkannya. Pada saat ini, Tuan Lembah Yaogu menatap Xiaoyan sambil tersenyum dan berkata, jelas mereka sudah masuk ke sini sejak akhir pertempuran. Niat ini jelas merupakan taktik Cailin. Meskipun kekuatan orang ini hanya Dosian Consummation bintang 2, kekuatan jiwa tingkat negeri dongeng menunjukkan statusnya, belum lagi dia adalah alkemis nomor 1 sejati di Xuantian. Dia secara alami memiliki sedikit kesombongan, tetapi meskipun demikian, saat menghadapi Xiaoyan, dia juga merasa tidak berdaya. Hehe, kalian semua adalah senior Xiaoyan, bagaimana mungkin para junior menyalahkannya? Semuanya, kumohon, kata Xiaoyan sambil tersenyum pelan, tetapi darah hangat perlahan mengalir di tubuhnya. Sepertinya sudah lama ia tidak merasakan hal ini, dan ia pun tersenyum pada Cailin. Jelas, tindakan Cailin demi Xiao Yan menghemat banyak waktu. Setelah istirahat, di aula istana, Tuan Xiaoyan sekarang sangat kuat, dan kekuatan elit di tangannya, meskipun hanya berjumlah 1000 orang, tidak ada bandingannya dengan seluruh benua Xuanling kita. Jadi, lelaki tua itu punya permintaan yang kurang baik. Fen Tian memimpin dan berkata perlahan, Xiaoyan adalah murid paviliun Fen Xiang, dan sebagai pemilik paviliun, tentu saja dia bersedia menjadi pemimpin untuk mengatasi beberapa kendala baginya. Kepala paviliun, tolong beritahu aku. Xiaoyan juga tertawa dalam hati. Jelas, meskipun sebagian besar dari puluhan orang di depannya setuju dengannya, masih ada beberapa orang yang khawatir. Kata-kata Fen Tian secara alami membangun momentum untuk dirinya sendiri. Gabungkan semua kekuatan di benua Xuanling untuk membentuk kekuatan baru. Suara Fen Tian perlahan terdengar, menggetarkan hati semua orang yang hadir. Panel Master Fen mengatakan itu, sudah berakhir, kan? Xuantian adalah tanah yang sangat subur, dan ada banyak orang kuat yang melawan para dewa.
Meskipun Tuan Xiaoyan masih muda dan menjanjikan, ia masih terlalu muda dan naif untuk menyatukan semua kekuatan. Dan bahkan jika Anda mundur selangkah dan bertanya, siapa yang seharusnya menjadi manajer setelah integrasi? Untuk sementara, ada beberapa suara halus di antara kerumunan. Hei, kamu tidak ingin pelit dan laku keras. Dalam pertempuran beberapa hari yang lalu, jika bukan karena Tuan Xiaoyan yang memimpin para elit untuk tiba tepat waktu, di mana lagi sekte-sekte super mereka akan muncul. Rasanya tidak menyenangkan untuk mengatakan bahwa, jika bukan karena Tuan Xiaoyan, semua orang yang melakukannya sekarang pasti sudah lama tumbang. Fen Tian tersenyum diam-diam. Paviliun Fen Tian sudah bicara banyak, tapi masalah sebesar ini masih perlu dipertimbangkan dalam jangka panjang. Gumam beberapa tokoh. Semuanya, silakan. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, tidak banyak bergerak, dan duduk dengan lembut. Ahem, kalian berdua ini keluarga, kalian bertindak dan bertindak sesuka hati, ini keterlaluan. Melihat Fen Tian dan Xiaoyan bernyanyi bersama seperti ini, wajah tua Master Lembah Yaogu tak kuasa menahan diri untuk tidak tenggelam. Master Lembah Kedokteran, menurutmu apa yang bagus? Fen Tian berkata tanpa terburu-buru sambil tersenyum. Kini setelah situasi berjalan dan rakyat mulai resah, hanya masalah waktu sebelum pembentukan kekuatan. Yang menjadi perhatian rakyat hanyalah bagaimana para penguasa dan pasukannya masing-masing setelah pembentukan kekuatan. Patriarkmu, Master Sekte Dao, tujuan kunjungan kita hari ini sangat jelas. Jika kalian berdua memiliki masalah, kalian bisa langsung menyampaikannya kepada Tuan Xiaoyan. Tuan Xiaoyan seharusnya tidak mempermalukan kalian, dan pasukan lainnya juga tidak boleh terlalu merepotkan. Ini masalah besar. Master Lembah Yaogu perlahan menoleh dan berkata kepada seorang pria dan seorang wanita di antara puluhan orang itu. Di antara masyarakat, hampir tercapai konsensus, hampir setengahnya mendukung Xiaoyan, beberapa orang tidak setuju, dan beberapa tetap netral. Hehe, Master of Medicine Valley, apa yang kau katakan terlalu membuat kami frustrasi. Lagi pula, kami junior, tapi mengintegrasikan kekuatan untuk membentuk kekuatan baru akan menghancurkan fondasi leluhur kami. Jadi, Tuan Xiaoyan, kuharap kedua kekuatan kita tidak bisa bersepakat. Saat mereka berbicara, keduanya mulai menghindar. Keluargamu, Sekte Pedang, dan kekuatan-kekuatan baru yang muncul dalam beberapa tahun terakhir telah secara langsung menggantikan Solomon dan lembah tanpa hati dari kekuatan adidaya aslinya, kata Cailin lembut. Yah, ada sekte lain yang tidak setuju, silakan saja. Xiaoyan mengangguk perlahan, matanya sedikit berpaling. Singkirkan. Sepertinya dia tidak sengaja, tetapi kekuatan jiwa yang agung membuat para ahli yang hadir merasa tenang. Lagi pula, orang-orang ini pada dasarnya hanyalah petarung abadi bintang 2. Bagi seorang petarung dengan kekuatan jiwa seperti Xiaoyan, tentu saja merupakan pencegah tak terlihat, yang paling mematikan. Tuan Xiaoyan benar-benar memiliki kekuatan jiwa yang mengerikan. Melihat kekuatan jiwa Xiaoyan yang mengerikan, Master Lembah Kedokteran tak kuasa menahan diri untuk mengubah raut wajahnya. Peristiwa hari ini memang kesalahan kedua kekuatan kita. Nanti, saya akan datang langsung ke pintu untuk meminta maaf. Selamat tinggal. Seorang pria dan seorang wanita saling memandang dan segera menangkupkan tinju mereka ke arah Xiaoyan. Dua dan lambat. Karena kalian berdua bersikeras melakukan ini, Xiaoyan tidak bisa meniduri orang lain. Melihat keduanya telah mundur, Xiaoyan bangkit dengan lembut dan berkata dengan ramah. Kapan orang ini menjadi begitu baik? Mu Yingying, yang duduk diam di sampingnya, terkejut ketika melihat ini. Jangan khawatir, santai saja, kata Cailin tanpa terkejut, dan berkata pelan. Kalau begitu, lebih baik bersikap hormat daripada menurut. Setelah itu, keduanya bergerak sedikit, bersiap pergi dari sana. Crash. Pada saat yang sama, api kuning muncul di sekujur tubuh Xiaoyan dengan senyum di wajahnya, perlahan dan sepenuhnya mengelilingi seluruh aula. Tuan Xiaoyan, apa maksudnya ini? Seorang pria dan seorang dewi tiba-tiba mengubah ekspresi mereka dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Tidak masuk akal. Karena kalian berdua tidak setuju, mari kita tinggalkan benua Xuanling dengan sekte masing-masing dalam beberapa hari terakhir. Suara lembut Xiaoyan mengandung peringatan yang jelas. Petarung abadi bintang 5, jiwa negeri ajaib. Setelah beberapa saat,
Seluruh kekuatan tubuh Xiao Yan tidak lagi memiliki keraguan, dan dia langsung menunjukkannya.